Iya, hadis pun ya, pakai hadis doif untuk membuat suatu hukum ini pakai hadis doif. Jadi oh, ya, ternyata ya dipakai ya. dipakai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Ayo Mr. Coach. Oke, yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Jelos. Begini, ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya? Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Islam mengatakan idza raka'tum fa'azzimu fihi rabb. Ketika kalian ruku, besarkan Allah di sana. Jalla jalaluh. Nggak boleh. Makanya antum kalau jalan nggak perlu ruku-ruku. Jalan biasa aja. Permisi sama orang. Jadikan ruku antum hanya untuk Allah Jalla jalaluh. Saya Jawa sini maestronya Wahabi Indonesia. Kemudian salah satunya The Legend ini Pak Syafiq Basalama. Dua-duanya berfatwa tidak boleh Bungkuk pada orang. Di Islam nggak boleh katanya. Nggak boleh, bungkuk itu harus kepada Allah. Islam nggak ngajarin itu katanya. Ruku itu hanya milik Allah. Iya betul. Masalahnya tadi di video sebelahnya Pak Syafiq juga dicium-cium. Terus sebelahnya lagi ada yang nyium buaya. Nyium tangan orang nggak boleh, nyium buaya boleh. Sampai dicium-cium 2 kali katanya barokah. Ini dapat barokahnya buaya. Ya Allah, ya Karim. Ini Wahabi jalur krokodil teman-teman ya. Berarti kalau cium tangan nggak boleh, cium buaya boleh. Kita kupas perlahan bos ya, pelan-pelan. Ruku dan sujud itu memang sejatinya hanya untuk Allah, ya, milik Allah saja. Betul. Itu sudah mutlak gitu. Setiap orang beriman pasti mengakui itu. Hanya saja ada hal-hal yang berbeda di kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa poin bos. Ada yang mengharuskan kita untuk ruku, ada yang hanya menganjurkan kita untuk ruku, ada yang membolehkan kita untuk ruku. Saya bagi jadi 3. Yang mengharuskan kita untuk ruku, umpamanya bos, bukan ini di luar agama ya, di luar agama ini, di luar ubudiyah, di luar hukum syariat. Kan kalau sholat kan sudah dibahas tadi, pasti untuk Allah. Ini yang bukan untuk Allah. Ada 3. Pertama, memang mengharuskan kita untuk ruku. Contohnya kita lewat di goa yang kecil. Nah, mau nggak mau kita ruku. Itu nggak apa-apa itu teman-teman. Ya jadi ada sebenarnya itu di luar ruku dan sujud hanya milik Allah itu ada kondisi-kondisi tertentu yang memang bukan untuk Allah. Ya masuk ke ruku gua, itu ya. Masuk ke gua sempit, pokoknya atau ada lorong sempit lah. Maksudnya sempit dan kecil. Mau nggak mau. Jika Anda tetap berjalan berdiri, maka Anda akan kebentur jidatnya, ya kan? Ya cobain lah. Dari sini, sujud dan ruku itu ada. Sujud dan ruku dalam keadaan tertentu yang memang bukan untuk Allah. Gitu teman-teman ya. Tapi harus dilakukan. Kalau nggak harus, maka kepala Anda taruhannya. Ya kan? Ada yang menganjurkan kita untuk ruku bos. Ini menganjurkan saja teman-teman ya. Hari pras pasti ada jurus tentu yang itu memang ruku gitu loh. Kayak jika mau dia ditonjok atau disabet tongkat setik, otomatis dia ngelesnya juga ruku gitu loh. Masa ya nggak boleh. Nah itu keadaan-keadaan tertentu. Itu di luar konteks hukum syariat bos ya. Kemudian ada yang boleh, ada yang enggak bos. Ya. Berarti nggak harus, nggak ruku juga nggak apa-apa. Contohnya apa? Anda megang pulpen, kemudian pulpen Anda jatuh, maka biar simple Anda ngambilnya pakai ruku. Kalau ngambilnya pakai sujud susah kan? Atau pakai jongkok. Kalau jongkok kan masih ribet.
Jadi langsung sekali ambil rokok sudah. Nah, itu bukan untuk Allah itu. Rokok itu. Sekarang yang kita lari ke yang ada hubungannya dengan syariat itu katanya. Rukuk dan sujud itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ya betul, Bos. Tapi kenapa Allah pernah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Oh iya, di Nah, Al-Qur'annya itu, jelas itu ya. ya. Iblis dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ada beberapa banyak tafsiran di situ, Bos. Di situ dalam artian sujud di situ karena diperintah langsung oleh Allah. Hakikatnya sujud kepada Allah sebenarnya begitu. Sujud kepada perintah Allah. Ada lagi yang penafsiran sebenarnya bukan sujud-sujud seperti sujudnya orang sholat, bukan. Hanya bentuk penghormatan saja kepada Nabi Adam. Gitu. Oke, di sini bahas rukuknya ya. Kalau sujud, insya Allah sekarang sudah hampir 90% orang di dunia tidak melakukan sujud ya kepada manusia. Zaman sekarang nih, Bos. Sudah nggak ada lah, Bos, penghormatan dalam bentuk sujud kepada manusia lain, Bos. Kalau rukuk, nah ini masih ada. Contohnya di Jepang. Iya. Bos ya. Jika menghormati orang, dia pakai rukuk. Itu fix ya. Kalau yang di Jepang, itu rukuknya memang rukuk seperti orang sholat. Bos ya, rukuknya. Iya. Kemudian yang disinggung di sini, tradisi orang-orang di Indonesia nih, Bos, yang permisi numpang lewat dengan membungkuk, bukan rukuk, membungkukkan punggung sedikit saja, tidak rukuk jauh bukan kayak di Jepang itu, bukan. Kita ke websitenya Wahabi dulu, teman-teman ya, ke situsnya Bin Bas. Oke, di sini tanya soal al-inhina fi tahiyyah. Al-inhina fi tahiyyah, membungkuk untuk menghormati. Al-jawab ma yajuzu la tahiyyata la illa idza kana jalisan. Tidak boleh membungkuk, Bos ya. Kecuali jika ada orang duduk Anda ingin salaman. Nah, maka mau nggak mau Anda juga harus bungkuk begini. Orang dia duduk, masa ya ada orang duduk Anda nggak bisa salaman, Anda tegak begini. Nggak bisa. Tetap itu kondisional, teman-teman ya. Wa tamana yusallimu alaihi aw yuqabilu amma yanhani inda salam la. Nah, yang dipermasalahkan di sini yang tidak boleh salam, mengucapkan salam sambil menunduk Anda, sambil membungkuk. Assalamualaikum. Nah, seperti orang-orang zaman kerajaan dulu. Itu yang tidak boleh ya di sini ya, di Bin Bas ya. Kemudian jaa fi hadisin fihi dhafun. Anna rajulan qala ya Rasulullah ar-rajulu yalqa akhahu ayanhani lahu qala la qala yaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Di naskah lain kami baca afayalzimuhu, ada faknya ya. Qala la qala ya'khudh bi yadihi wa yusafahahu qala na'am. Nah, ini ulama-ulama Wahabi pakai hadis dhaif. Iya, hadis pun ya, pakai hadis dhaif untuk membuat suatu hukum, ini pakai hadis dhaif. Jadi ternyata ya dipakai juga. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang laki-laki bertemu saudaranya, apakah dia ini bertemu loh ya, ketika bertemu, lama nggak bertemu, kemudian ketemu, berjumpa, apakah dia harus membungkuk pada saudaranya itu? Tidak. Kemudian apa dia harus mencium tangan atau apa? Tidak. Kemudian gimana kalau menjabat tangan dengan salaman? Ya nggak apa-apa. Nah, tapi ini hadis dhaif loh ya, tapi dipakai oleh Pak Wahabi ini. Jami'ul Kutubil Islamiyah. Kita lihat di Jami'ul Kutubil Islamiyah. Hal yajuzu inhina'ul mumasil 'ala al-masrahi amama al-jumhur 'indama yuhayyunahu. Apakah boleh membungkuknya seorang artis lah ya, seorang artis atau di sebuah pertunjukan lah, membungkuknya seseorang di sebuah pertunjukan di atas mimbar, di atas panggung kepada para audiens, membungkuk seperti orang mau nyanyi, mau tampil, mau performance, dia membungkuk dulu. Kebanyakan kalau di panggung kan membungkuknya kayak orang Jepang itu, Bos ya, membungkuk lurus begitu. Ini yang ditanyakan itu, teman-teman ya. Rawat Tirmidzi bi isnadin hasanin an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqahu wa sadiquhu ayanhani lahu. Ini sama kayak hadis yang dibawakan oleh Bin Bas ya, yang didhaifkan. Kalau ini
tidak dhaif lagi. Kalau yang ini Hasanin, Bos. dengan sanad hasan kalau ini ya teman-teman. Itu hadis yang melarang untuk membungkuk, Bos ya. Kemudian penyeimbangnya adalah ja'a fil adabil kubra an Abil Ma'ali anna tahiyata bin hina'i dhuhri jaizatun. Nah, itu enggak apa-apa ya. Di kitab Adabil Kubra dari Abil Ma'ali, sesungguhnya menghormat dengan membungkuk itu jaizatun boleh. Boleh. Waqilah huwa sujudul malaikat li Adam. Dikatakan itu seperti penghormatan malaikat kepada Nabi Adam. Ya, jadi sujudnya Nabi Adam itu bukan sujud-sujud itu ya, tapi membungkuk saja. Falamma qadama Ibnu Umar wa Syama hayau ahlu dhimmati kadzalika falam yanhahum. Wa qala hadza ta'dhimun lil muslimin wa la'alla muraduhu bil jawazi 'adam al hurmati. Fala yunafi al karahata. Ya. Ini pernah Ibnu Umar datang ke Syam, kemudian penduduk ahlu dhimmah ini menghormati beliau ya, sama kayak membungkuk kayak gitulah ya. Dan Sayyidina Ibnu Umar tidak melarang. Oh iya, Bos. Kemudian Ibnu Umar berkata, ini adalah penghormatan bagi Lil muslimin, orang Islam, ya. Dan maksudnya di situ adalah tidak ada keharaman, tapi tidak menafikan hukum makruh. Nah, itu teman-teman ya. Ditafsir teman-teman. Oh iya. Jika rukuknya itu rukuk seperti rukuknya sholat, seperti orang Jepang itu, Bos, ya Bos ya, seperti itu tidak haram, tapi makruh. Oh, makruh Makruh, gitu ya. Bos. Rukuk yang jenis itu loh ya, asalkan tidak ada memang niatan menyembah, ya Bos ya, menyembah. Ini tidak haram teman-teman, tapi hukumnya makruh. Ini rukuk yang itu loh ya, yang dalam kayak orang Jepang itu, yang seperti rukuknya sholat lah. 90 derajat. Ada kasusnya ketika ada orang lewat numpang lewat permisi. Anda sampai Hampir tidak jarang lah kita menemukan, Bos, orang permisi itu sampai membungkuk rukuk sholat itu jarang. Ya nggak bisa lihat, Bos. Iya kan, pasti membungkuk ala kadarnya saja. Misi yang dipakai untuk isyarah pakai tangan, itu tangannya, tangan gini, bukan rukuknya, tangannya. Misi numpang lewat ini tangannya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Orang yang rukuk yang kayak sholat aja itu masih makruh teman-teman ya. Lagi kita di sini nggak bungkuk kayak rukuk. Kita hanya bungkuk sekian derajat. Kemudian tangan kita yang pakai isyarat koda, misi, ya kan? Jika kita ada orang duduk-duduk rame, kemudian kita nggak usah permisi gini, tiba-tiba kaki kita langsung nganclap ke sini, tarik itu kaki teman-teman. Nggak ada akhlaknya loh. Kesimpulannya hukumnya ditafsir sini teman-teman ya, ditafsir hukumnya teman-teman. Bisa musyrik jika memang niatnya sampean menyembah manusia, Bos ya. Bisa haram jika memang kalian itu memuliakan seseorang ini karena derajat duniawinya. Kan gitu, Bos ya. Karena hadisnya kan gitu, Bos. Siapa orang yang menghormati orang lain karena dunianya, maka separuh imannya sebenarnya telah hilang. Kan itu hubungannya hadisnya kan. Berarti penjilat, Bos. Penjilat, makanya ya kan? Kemudian jika menghormat saja, hanya takdim saja, mungkin karena orang tua, mungkin karena emang para pejabat biasanya gitu kan, Bos ya. Seperti Pak Jokowi lah, kan sering kalau ketemu sama-sama kepala negara pasti begitu. Kemudian jika rukuknya, jika membungkuknya hanya sekian derajat, itu nggak apa-apa sudah. Nggak sampai seperti beribadah itu ya. Ini yang dibahas ini sebenarnya membungkuk seperti bungkuknya rukuk ya. Selain itu, lebih ke atas itu sudah nggak apa-apa. Intinya di situ teman-teman. Betul. Oke, Bos, itu saja, Bos. Ya, mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dan bijak dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.